Di media-media barat, Israel terus digambarkan sebagai pemenang setelah serangan udara mereka kembali menghantam Beirut dan menewaskan komandan elit Terror Force Hizbullah. Netanyahu bahkan menyatakan tidak ada lagi tempat aman bagi Hizbullah di Lebanon. Namun di balik narasi kemenangan itu, fakta lapangan justru mulai memperlihatkan hal berbeda. Sejumlah kendaraan lapis baja, drone hingga perlengkapan militer Israel dilaporkan dihancurkan dan sebagian lainnya jatuh ke tangan Hizbullah di medan perang. Rekaman demi rekaman mulai memperlihatkan bagaimana senjata yang selama ini dianggap superior ternyata bisa dipermalukan di garis depan. Dan pertanyaannya sekarang, senjata Israel apa saja yang sebenarnya berhasil dihancurkan dan disita Hizbullah selama konflik ini berlangsung? Di Kantara, Lebanon Selatan, muncul satu rekaman yang cukup memukul citra kekuatan lapis baja Israel. Merkava MK4, tank utama yang selama ini menjadi andalan IDF, dilaporkan berhasil dilumpuhkan oleh drone FPV Hizbullah. Dalam video yang beredar, drone kecil itu terlihat datang dari arah atas, lalu masuk melalui celah pelindungan anti-drone sebelum menghantam bagian vital kendaraan. Tak lama setelahnya, ledakan besar terjadi, diduga berasal dari amunisi yang tersimpan di dalam tank. Kontrasnya sangat tajam. Kendaraan seharga sekitar 3-5 juta dolar atau 52 hingga 86 miliar rupiah justru dihancurkan oleh drone rakitan taktis yang jauh lebih murah. Padahal Merkava MK4 dirancang sebagai tank tempur berat berbobot sekitar 65 ton. Dipersenjatai meriam 120 mm, baja komposit, dan tropi EPS untuk menghadang rudal anti-tank. Bagi Israel, ini bukan sekedar kehilangan kendaraan. Serangan itu bisa menekan moral pasukan, sekaligus memberi lawan gambaran baru untuk membaca kelemahan sistem pertahanan Merkava. Pada 24 April 2026, di sekitar Kantara dan Bin Jebail, Hizbullah kembali memperlihatkan pola serangan yang semakin terarah. Kali ini sasaran mereka adalah Namer EPC, kendaraan pengangkut pasukan modern Israel yang selama ini dikenal sangat sulit ditembus dalam pertempuran darat. Rekaman yang dirilis menunjukkan drone FPV quadcopter bergerak rendah menuju kendaraan lapis baja tersebut. Jalurnya tidak terlihat acak. Drone itu mendekat dari sisi kendaraan, lalu menghantam target dengan presisi. Yang membuat serangan ini penting, operator drone diduga tidak hanya membidik badan lapis baja Namer. Sasaran utamanya tampak mengarah ke area tropi EPS di sisi kendaraan, yaitu sistem pertahanan aktif yang menjadi salah satu perlindungan terpenting Israel. Dengan kata lain, Hizbullah bukan sekedar menyerang kendaraan berat. Mereka mulai mencari dan memburu titik lemah dari sistem pelindungan yang selama ini membuat Namer dianggap nyaris kebal. Namer bukan kendaraan pengangkut pasukan biasa. Kendaraan ini dibangun dari basis tank Merkava dengan bobot lebih dari 60 ton dan harga per unit diperkirakan sekitar 3 juta dolar atau setara 52 miliar rupiah. Fungsinya adalah membawa pasukan infanteri dalam pertempuran intens dengan perlindungan maksimal terhadap ancaman rudal dan ranjau. Pada 30 April 2026, serangan berikutnya terjadi di dekat pemukiman Somera, Israel Utara. Kali ini, target Hizbullah bukan tank tempur utama, melainkan kendaraan logistik Alfa M548 milik militer Israel. Kendaraan ini berfungsi mengangkut amunisi artileri ke garis depan, termasuk peluru meriam dan bahan propelan. Dalam rekaman dan laporan yang beredar, drone FPV Hizbullah menghantam kendaraan tersebut secara langsung, lalu memicu kebakaran besar dan ledakan amunisi di sekitarnya. Sedikitnya 12 tentara Israel dilaporkan terluka akibat serangan itu. Alfa M548 merupakan kendaraan berbasis M113 EPC yang dimodifikasi sebagai pengangkut logistik militer. Meski tidak sepopuler Merkava, perannya sangat vital karena menjadi tulang punggung distribusi amunisi artileri Israel. Jika kendaraan seperti ini dihancurkan, dampaknya bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga terganggunya rantai suplai di medan perang. Sebuah Humvee milik Israel dilaporkan hancur setelah dihantam drone FPV kamikaze. Yang membuat insiden ini ramai dibahas bukan hanya kerusakan kendaraannya, tetapi juga ironi biaya perang di baliknya. Humvee yang nilainya bisa mencapai sekitar 220 ribu dolar atau 3,8 miliar rupiah disebut dihancurkan oleh drone murah Hizbullah yang diperkirakan hanya bernilai puluhan hingga ratusan dolar. Drone yang dipakai disebut sebagai FPV fiber optic drone dengan hulu ledak anti-tank Iran PG-7 VL-81 Novest Head Warhead. Karena memakai sistem fiber optik, drone ini lebih sulit diganggu jammer elektronik Israel sebab pengendaliannya tidak sepenuhnya bergantung pada sinyal radio biasa.
Pola serangan seperti ini mulai dilihat sebagai ancaman baru bagi kendaraan tempur ringan dan patroli logistik Israel. Humvee sendiri sama ini punya peran penting dalam mobilitas cepat militer Israel. Kendaraan ini digunakan untuk mengangkut pasukan, evakuasi korban, hingga mendukung operasi khusus. Bahkan Israel baru saja mengeluarkan sekitar 150 juta dolar atau 2,6 triliun rupiah untuk membeli ratusan Humvee baru dari AM General demi memperkuat armadanya setelah perang berkepanjangan. Keunggulan udara Israel kembali mendapat tekanan setelah beberapa drone pengintai Hermes 450 dilaporkan jatuh di Lebanon Selatan. Salah satu laporan terbaru muncul pada awal Mei 2026 di sekitar Nabatiyeh bin Jebel hingga Tire. Hizbullah mengklaim drone itu berhasil ditembak jatuh dari rudal pertahanan udara portable atau Manpass buatan Iran jenis Mosaic 1D. Hermes 450 sendiri merupakan drone produksi Elbit System. Kemampuannya mencakup penerbangan lebih dari 17 jam dengan fungsi pengintaian, pemantauan target, hingga dukungan untuk serangan presisi. Namun situasinya kini mulai berubah. Jika Hizbullah benar-benar mampu memburu drone Israel dengan sistem pertahanan udara portable, maka keunggulan intelijen udara Israel bisa perlahan terkikis. Lebih dari itu, setiap drone yang jatuh juga berpotensi menjadi sumber intelijen penting bagi lawan. Jika jatuhnya Hermes 450 sudah menjadi pukulan serius, maka Hermes 900 jelas membawa tekanan yang lebih besar bagi Israel. Sejak pertengahan 2024 hingga konflik kembali memanas pada 2026, Hizbullah beberapa kali mengklaim berhasil menjatuhkan drone Hermes 900 di langit Lebanon Selatan, termasuk di wilayah Cannes. Dalam rekaman dan laporan yang beredar, warga sipil Lebanon terlihat bersorak ketika drone besar itu jatuh dari udara. Bagi Hizbullah, momen ini bukan hanya kemenangan di medan tempur, tetapi juga simbol bahwa dominasi udara Israel mulai bisa diganggu. Hermes 900 sendiri merupakan drone mil yang dirancang untuk misi pengintaian strategis, pemetaan target, patroli perbatasan, hingga serangan presisi jarak jauh. Drone ini juga mampu terbang lebih dari 30 jam non-stop dengan jangkauan operasi yang sangat luas. Di tengah kerasnya pertempuran di Lebanon Selatan, Hizbullah juga dikabarkan berhasil merebut drone pengintai mini Skylark ILX milik Israel dalam kondisi hampir utuh. Rekaman yang beredar memperlihatkan anggota Hizbullah memeriksa drone kecil itu setelah jatuh di wilayah operasi mereka. Berbeda dengan drone besar seperti Hermes, perhatian kali ini tertuju pada kondisi Skylark yang disebut masih sangat baik. Dari sinilah muncul spekulasi bahwa drone tersebut bisa dikirim ke Iran untuk dipelajari, bahkan direkayasa balik teknologinya. Skylark ILX merupakan drone mini taktis buatan Elbit System yang digunakan pasukan darat Israel untuk pengintaian jarak dekat dan operasi intelijen lapangan. Drone ini memiliki bentang sayap sekitar 3 meter, bobot lepas landas 7,5 kg, dan mampu terbang hingga 3 jam non-stop dalam radius komunikasi sekitar 40 km. Meski kecil, perangkat di dalamnya tergolong canggih. Mulai dari kamera siang malam beresolusi tinggi, sistem pelacak target otomatis, hingga komunikasi digital transkripsi yang bisa terhubung dengan sistem komando militer Israel atau C4I. Hizbullah menyebut serangan mereka ke Israel sebagai bagian dari hak membela diri, terutama karena operasi militer Israel di Lebanon Selatan masih terus berjalan. Saat Israel menggambarkan situasi sebagai gencatan senjata, sejumlah laporan justru menunjukkan pelanggaran masih berulang, mulai dari serangan udara, tembakan artileri berat, hingga penghancuran kawasan sipil. Dalam situasi seperti ini, pola tempur Hizbullah mulai berubah tajam. Mereka tidak lagi hanya identik dengan gerilya klasik dan roket jarak pendek. Kini strategi itu dipadukan dengan drone FPV, penyergapan anti-tank, jebakan di jalur darat, serta perang pengintaian yang lebih modern. Ironisnya, justru teknologi murah seperti drone kamikaze yang membuat militer Israel harus menyesuaikan cara bertempur. Tank Merkava, Humvee, sampai kendaraan logistik yang sebelumnya dianggap sebagai bagian penting kekuatan Israel, kini mulai menjadi target yang rentan. Perang di Lebanon Selatan menunjukkan satu hal penting. Konflik modern tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jet tempur termahal atau tank tercanggih. Israel memang masih memiliki keunggulan teknologi dan kekuatan udara, tetapi biaya perang yang mereka tanggung terus membesar. Sejak perang meluas pada akhir Februari 2026, hingga 700-an tentara Israel dilaporkan terluka. Di saat yang sama, semua kendaraan tempur, drone, dan sistem pengintaian mereka mulai berhasil dijadikan sasaran efektif oleh Hizbullah. Keberhasilan itu tidak muncul begitu saja.
Hizbullah menggabungkan taktik gerilya yang lebih adaptif, drone FPV murah, rudal anti-tank presisi, serta kemampuan produksi dan modifikasi senjata secara mandiri. Di luar itu, kompleks rudal bawah tanah dan jaringan bangkar tersembunyi membuat Israel sulit menghancurkan seluruh infrastruktur mereka hanya dari udara. Namun disinilah dilema besarnya. Jika Israel memperluas operasi darat dan serang udara, risiko perang regional dengan keterlibatan Iran bisa semakin terbuka. Tetapi jika gencatan senjata terus diperpanjang, Hizbullah justru mendapat ruang untuk memperkuat posisi dan memulihkan kemampuan tempurnya.